Seperti ini. Kalau misalnya kan tadi Ustadz menjelaskan bahwa pentingnya itu memilih guru. Kalau misalnya guru yang kita ketahui mungkin kita nggak tahu nih asal usulnya belajar itu dari mana. Tapi menurut kita itu pelajarannya benar. Itu bagaimana Ustadz hukumnya Ustadz? Dia nggak tahu asal usul gurunya, belajar dari mana. Yang pertama, kalau emang nggak ada yang ngajar kebaikan kecuali dia, gurunya cuma dia doang, ya udah ikutin. Tapi kalau ada guru lain yang ente lebih tahu atau orang-orang tahu, oh dia dulu belajarnya di sini-sini, dia berguru sama Abu Yazayadi misalnya, oh dia alumni Aziada, oh dia alumni At-Taqwa kayak Nur Ali, kita dahulukan yang kita tahu nasab keilmuannya. Kalau tahu-tahu ada orang yang dia menurut kita pinter, menurut kita dia ngajarin, tapi kita nggak tahu asal usulnya dari mana dan dia nggak mau ngasih tahu, ya udah utamain dulu yang tahu nasab ilmunya. Oh dia ternyata mondoknya dulu di Aziada, berarti muridnya Kiai Zayadi. Kiai Zayadi dulu berguru kepada Kiai Marzuki. Kiai Marzuki dulu berguru di mana? Di Mekah. Guru-guru terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nggak ada guru yang lain ya udah ikutin kebaikannya. Tapi kalau masih ada guru yang lain yang kita tahu nasab ilmunya, kita wajib ikutin guru yang kita tahu nasab keilmuannya. Minimal dia dulu mondoknya di mana, belajarnya bagaimana. Itu caranya. Hati-hati zaman sekarang. Apalagi pokoknya kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama amalan-amalan kita juga punya dalil, nggak sembarangan bodoh. Kita bukan orang bodoh. Tahlilan, wah sesat. Ziarah kubur sesat. Kita juga ziarah kubur, tahlilan, maulidan, haul, semuanya pakai dalil. Kagak sembarang main ngerjain bid'ah sesat, enggak. Makanya hati-hati. Ada sekarang kan yang lagi viral juga tuh, ada ustadz dari golongan sebelah bilang, ngapain baca Al-Fatihah? Orang nikahan Al-Fatihah, orang mati dibacain Al-Fatihah, mau sunatan Al-Fatihah, mau ngaji Al-Fatihah, selesai ngaji Al-Fatihah. Itu nggak ada di zaman Nabi, emang nggak ada. Cuman kata Nabi, Al-Fatihah 5 quri'alahu. Surah Al-Fatihah itu sebagaimana yang diniatkan untuk dibacanya. Kita niatin buat apa? Itu bisa dikabul hajatnya dengan Al-Fatihah. Kalau pernikahan dibacain Al-Fatihah niatnya apa? Biar sakinah mawaddah waroh. Kalau kematian dibacain Al-Fatihah biar apa? Biar arwahnya diterima, diampuni sama Allah, diberikan syafaat. Kayak begitu. Nggak usah pakai dalil itu mah. Emang semua yang Nabi nggak kerjain, kalau ada larangannya baru. Larangannya jangan baca Al-Fatihah kalau nikahan, haram. Kata Nabi, baru ini kan yang dibaca apa? Hukum itu cuma 5 nih ya, pahamin nih. Yang pertama wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Nggak ada hukumnya bid'ah. Iya nggak ada hukumnya apa itu? Hukumnya bid'ah. Coba emang dia baca apa? Baca Al-Fatihah. Emang Al-Fatihah kalimat apa? Nyanyi-nyanyian. Al-Fatihah, Al-Quran ibadah kalau dibaca. Hukum itu cuma 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ya berarti baca Al-Fatihah hukumnya apa kalau pernikahan? Coba kita lihat. Wajib nggak? Nggak ada yang mewajibkan. Sunnah nggak ada. Kenapa nggak sunnah? Karena Nabi nggak pernah ngajarin. Terus makruh nggak? Nggak makruh. Karena apa? Karena yang dibaca Al-Fatihah. Terus haram nggak? Haram nggak? Nggak haram lah. Haram dari mana orang baca Al-Fatihah? Kecuali lagi nikahan joget-joget tuh, campur-campuran, baru haram. Berarti bentuknya apa? Mubah, boleh. Boleh orang nikahan kita baca Al-Fatihah. Niatnya apa niatnya? Niatnya supaya mempelai laki dan pria sakinah mawaddah warohmah.
Jadi nggak ada hukum bid'ah, nggak ada. Adanya hukum itu cuman wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Paham ya?